perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Fitriani dari NIM 124 10110101009 dari kelas Sistem Basis BKA. Jadi di sini saya akan membahas praktikum modul 2 yang berjudul Studi Kasus 2 Bengkel. Jadi nantinya di sini saya akan menjelaskan persoalan 1 sampai dengan persoalan 5 mengenai praktikum modul 2. Yang pertama kita akan membahas persoalan ke-1 yaitu untuk memberi nama sebuah relationship. Jadi di sini saya membuat tabel untuk memudahkan hubungan antara satu relation ke antar relationship. Jadi di sini antara baris dan kolom itu memiliki jumlah list nama yang sama. Jadi di sini cara membacanya karena di dalam bengkel dan pegawai itu memiliki suatu relationship, maka saya menamainya memiliki. Cara membacanya yaitu bengkel memiliki pegawai. Begitu juga seterusnya. Seperti di sini yang memiliki relationship itu ada bengkel dengan pegawai, barang dengan transaksi, jasa dengan transaksi, customer dengan penjualan, dengan warna kendaraan, dan juga dengan nomor telepon customer. Setelah itu pegawai memiliki relationship dengan penjualan dan juga dengan nomor telepon pegawai. Dan yang terakhir ada transaksi, dia memiliki relationship dengan penjualan. Jadi di sini cara membacanya yaitu bengkel memiliki pegawai, bengkel berada pada suatu lokasi, bengkel mempunyai nomor telepon bengkel, barang terlibat transaksi, jasa terlibat transaksi, customer dicatat penjualan, customer memiliki warna kendaraan, dan customer mempunyai nomor telepon customer. Pegawai dicatat penjualan, pegawai mempunyai nomor telepon pegawai, dan yang terakhir transaksi terlibat penjualan. Selanjutnya kita akan membahas persoalan kedua yaitu untuk menentukan sebuah optionality entity. Jadi optionality itu seperti kita menentukan mana yang wajib atau tidak wajib dalam sebuah relationship. Yang pertama itu ada relationship antara bengkel dan juga pegawai. Untuk optionally bengkel sendiri tidak wajib. Kenapa? Karena setiap pemasukan data bengkel kita tidak selalu memerlukan data dari pegawai yang bekerja pada bengkel tersebut. Untuk optionally pegawai sendiri yaitu wajib karena pegawai selalu membutuhkan data pendukung berupa bengkel untuk memperjelas pada cabang mana mereka bekerja. Yang kedua ada relationship bengkel yang juga lokasi bengkel. Untuk optionally bengkel sendiri yaitu wajib karena bengkel selalu membutuhkan kejelasan lokasi antara cabang bengkel yang satu dengan yang lain yang pastinya memiliki lokasi yang berbeda. Untuk optionally lokasi bengkel yaitu tidak wajib karena saat kita perlu menginputkan data pada entity lokasi, kita tidak perlu menambahkan keterangan bengkel sebagai penjelas. Yang ketiga ada relationship antara bengkel dan juga nomor telepon bengkel. Jadi optionally bengkelnya tidak wajib karena bengkel tidak harus memiliki nomor telepon. Selain itu operasional bengkel tetap akan berjalan meskipun tidak memiliki nomor telepon bengkel untuk dihubungi customer nantinya. Optionally nomor telepon bengkel. Untuk nomor telepon bengkel sendiri itu optionally itu wajib. Kenapa? Karena nomor telepon antara cabang bengkel yang satu dengan yang lain itu pastinya berbeda. Oleh karena itu kita harus menambahkan keterangan bengkel sebagai penjelas. Apabila terdapat nomor telepon pada entity nomor teleponnya maka harus ditambahi kode bengkel. Oleh karena itu di sini optional nomor telepon itu wajib. Selanjutnya ada relationship antara barang dan juga transaksi. Jadi di sini optional barang sendiri yaitu tidak wajib. Kenapa? Karena setiap barang tidak harus melalui proses transaksi. Meskipun tidak terlibat transaksi, barang tetap ada pada bengkel tersebut. Sedangkan optionality transaksi itu wajib. Karena apa? Karena setiap transaksi yang berlangsung atau transaksi yang terjadi pada sebuah bengkel itu harus menyertakan kode barang apabila terdapat pembelian suatu barang. Relationship jasa dan transaksi itu juga sama antara barang dan transaksi. Hanya beda di sini penggunaan barang dan juga jasanya saja. Selanjutnya ada relationship customer dan juga penjual. Untuk optionality customer sendiri tidak wajib
karena setiap customer itu tidak harus melakukan sebuah transaksi penjualan pada bengkel. Sedangkan opsionali penjualan itu wajib karena setiap penjualan yang berhasil dilakukan pada suatu bengkel pasti membutuhkan customer sebagai pelakunya. Dan itu pada optionality penjualan kita harus menyertakan juga kode dari customer tersebut agar kita dapat mengetahui atau dapat mengidentifikasi customer mana yang telah melakukan suatu penjualan atau yang terlibat dengan bengkel. Selanjutnya ada relationship customer dan warna kendaraan. Di sini warna kendaraan itu sebenarnya termasuk atribut dari customer, tapi di sini saya memisahkan mereka karena warna kendaraan itu bisa saja redundant. Oleh karena itu saya memisahkannya. Optionality customer sendiri tidak wajib. Kenapa? Karena setiap akan menginputkan data customer, kita tidak harus mencantumkan detail dari kendaraan yang akan mereka serviskan. Sedangkan optionality warna kendaraan itu wajib. Ini warna kendaraan yang maksudnya. Di sini itu wajib karena setiap kendaraan selalu membutuhkan kejelasan kepunyaan dari customer tersebut. Sehingga setiap kendaraan harus memiliki keterangan customer mana yang memiliki kendaraan dengan warna tersebut. Untuk relationship antara customer dan juga nomor telepon customer. Apabila dalam sebuah entity itu diperlukan nomor telepon, maka kita harus memisahkannya karena bisa jadi nomor telepon itu menjadi multi value. Oleh karena itu di sini optionality customer sendiri tidak wajib karena customer itu tidak harus memiliki keterangan nomor telepon. Selain itu proses yang berlangsung antara customer dengan bengkel tetap akan terjalin tanpa ada keterangan nomor telepon dari customer sendiri. Sedangkan optionality nomor telepon customer itu wajib karena nomor telepon customer selalu membutuhkan keterangan customer mana yang memiliki nomor telepon tersebut. Oleh karena itu kita harus menambahkan keterangan customer sebagai penjelasnya. Setelah itu ada relationship antara pegawai dan juga penjualan. Jadi optionality-nya pegawai itu tidak wajib. Kenapa? Karena setiap pegawai itu tidak harus melakukan sebuah transaksi atau tidak harus menangani transaksi yang terjadi pada bengkel. Karena mereka akan tetap menjadi bagian atau tetap bekerja pada suatu bengkel meski tanpa terlibat dengan transaksi penjualan yang ada. Sedangkan untuk optionality penjualan itu wajib karena setiap penjualan yang berhasil dilakukan oleh bengkel pasti membutuhkan pegawai mana yang menangani kegiatan penjualan tersebut. Entah itu berupa barang atau jasa yang diperjualbelikan. Selanjutnya ada relationship pegawai dan juga nomor telepon pegawai. Untuk optionality pegawai sendiri tidak wajib karena tidak harus memiliki nomor telepon si pegawainya. Selain itu proses yang berlangsung antara pegawai dan juga bengkel tetap akan terjalin meskipun pegawai tidak menyertakan nomor telepon di dalamnya. Sedangkan nomor telepon customer itu wajib karena nomor telepon pegawai selalu membutuhkan keterangan pegawai mana yang memiliki nomor tersebut. Oleh karena kita harus menambahkan keterangan pegawai sebagai penjelas untuk kepemilikan nomor tersebut. Yang terakhir ada relationship antara transaksi dan juga penjualan. Untuk optionality transaksi sendiri itu wajib karena setiap transaksi harus memiliki keterangan penjualan. Selain itu dengan adanya keterangan penjualan maka akan tercatat barang dan jasa apa saja yang digunakan oleh customer. Untuk optionality penjualan itu tidak wajib karena setiap penjualan tidak harus memiliki keterangan transaksi yang ada. Selain itu, penjualan sudah bisa menghasilkan data yang lengkap meskipun tanpa keterangan transaksi. Jadi maksudnya itu nanti di penjualan ini tuh di transaksi ini akan ada barang atau jasa apa saja. Setelah itu, setelah memproses hal tersebut, maka kode dari transaksi akan dimasukkan ke kode penjualan. Selanjutnya kita akan membahas persoalan ketiga, yaitu mengenai menentukan cardinality dari sebuah entity. Cardinality itu ada 3, yaitu ada one-to-many, ada one-to-one, dan juga many-to-many. Oke, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama antara relationship bengkel dan juga pegawai. Cardinality-nya itu one-to-many, one pada sisi bengkel, dan many pada sisi pegawai. Alasannya itu karena penyebabnya itu pada database kan pada database di setiap pencatatan pegawai baru
pada tabel pegawai harus menyertakan primary UID dari bengkel. Relationship bengkel dan lokasi bengkel, cardinality-nya one-to-one, one pada sisi bengkel dan juga one pada sisi lokasi bengkel. Pada database nantinya, di setiap pencatatan lokasi, pada tabel lokasi bengkel harus menyertakan primary UID dari bengkel. Relationship bengkel dan juga nomor telepon bengkel. Untuk cardinality-nya sendiri yaitu one-to-many, yaitu one pada sisi bengkel dan many pada sisi nomor telepon bengkel. Karena nanti pada database di setiap pencatatan nomor telepon bengkel, di setiap tabel nomor telepon bengkel harus menyertakan primary UID dari bengkel tersebut. Relationship barang dan transaksi. Untuk cardinality-nya one-to-one, yaitu one pada sisi barang dan juga one pada sisi transaksi. Pada database nantinya di setiap pencatatan transaksi baru, pada tabel transaksi harus menyertakan primary UID dari barang yang digunakan atau barang yang dibeli. Untuk relationship antara jasa dan transaksi, itu cardinality-nya one-to-one. One pada sisi jasa dan one pada sisi transaksi. Pada database nantinya, di setiap pencatatan transaksi baru, pada tabel transaksi harus menyertakan primary UID dari jasa yang digunakan. Untuk relationship customer dan penjualan, untuk cardinality-nya sendiri one-to-many, yaitu one pada sisi customer dan many pada sisi penjualan. Pada database, di setiap pencatatan penjualan, di tabel penjualan itu harus menyertakan primary UID dari si customer itu sendiri. Selanjutnya ada relationship customer dan juga warna kendaraan. Untuk cardinality-nya sendiri yaitu one-to-one, yaitu one pada sisi customer dan one pada sisi kendaraan. Pada database nantinya di setiap pencatatan warna kendaraan di tabel warna kendaraan harus menyertakan primary UID customer yang memiliki kendaraan tersebut. Relationship customer dan juga nomor telepon customer. Cardinality-nya one-to-many, yaitu one pada sisi customer, many pada sisi nomor telepon customer. Pada database, di setiap pencatatan nomor telepon customer di tabel nomor telepon customer harus menyertakan primary UID dari si customer tersebut. Setelah itu ada relationship pegawai dan penjualan. Jadi cardinality-nya juga one-to-many. One pada sisi pegawai dan juga many pada sisi penjualan. Karena nantinya pada database di setiap pencatatan penjualan di tabel penjualan harus menyertakan primary UID dari pegawai yang menangani penjualan tersebut. Selanjutnya ada relationship antara pegawai dan juga nomor telepon pegawai. Dari cardinality-nya sendiri yaitu one-to-many, yaitu one pada sisi pegawai dan many pada sisi nomor telepon pegawai. Pada database, di setiap pencatatan nomor telepon pegawai, di tabel nomor telepon pegawai harus menyertakan primary ID dari pegawai yang memiliki nomor telepon tersebut. Yang terakhir ada relationship transaksi dan juga penjualan. Untuk cardinality-nya sendiri ada one-to-many, yaitu one pada sisi transaksi dan many pada sisi penjualan. Pada database, di setiap transaksi di tabel transaksi itu harus menyertakan primary UID dari penjualan. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit arti dari one-to-one, one-to-many, dan juga many-to-many. Mungkin di sini saya akan mengambil contoh. Yang pertama ada one-to-many. One-to-many dari pegawai dan nomor telepon. Jadi maksudnya one-to-many itu one pada sisi pegawai. Kenapa hanya one pada sisi pegawai? Karena pegawai itu hanya satu dan many-nya itu telepon pegawai. Dan nantinya si pegawai ini bisa saja memiliki lebih dari satu nomor telepon yang dia miliki. Sedangkan one-to-one itu hanya dapat berrelationship itu antara satu dengan satu. Jadi kayak ini antara customer dan warna kendaraan. Setiap customer itu pasti hanya bisa memiliki satu warna kendaraan karena kendaraan di servis tentunya hanya satu. Seperti itu. Untuk many-to-many mungkin itu saya tidak memiliki contohnya dalam entity yang saya buat. Namun setahu saya many-to-many itu seperti hubungan relationship, yaitu bisa banyak kemungkinan di antara kedua atribut tersebut, antara kedua entity tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai persoalan 1 sampai dengan persoalan 3. Untuk persoalan 4 yaitu membuat ERD dan persoalan 5 yaitu membaca dari ERD yang telah saya buat. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk membahas persoalan 4 dan juga persoalan 5. Untuk persoalan 4 sendiri yaitu
membuat ERD. Di sini saya sudah membentuk sebuah ERD. Dan persoalan nomor 5 yaitu membaca ERD tersebut. Jadi di sini saya akan membacanya satu per satu terlebih dahulu, yaitu lokasi berada pada satu bengkel dan bengkel itu terdapat pada satu lokasi. Bengkel juga memiliki beberapa pegawai, sedangkan pegawai hanya berada pada satu bengkel. Lalu bengkel juga memiliki beberapa nomor telepon bengkel, sedangkan nomor telepon bengkel itu dimiliki hanya satu bengkel. Pegawai memiliki beberapa nomor telepon pegawai dan beberapa nomor telepon pegawai tersebut dimiliki oleh satu pegawai. Pegawai dicatat oleh beberapa penjualan yang berlangsung dan penjualan tersebut terdapat pegawai di dalamnya. Pada sebuah penjualan terdapat pegawai. Penjualan juga terlibat pada sebuah transaksi dan dalam transaksi itu terdapat beberapa penjualan yang berlangsung. Transaksi akan mendata jasa apa yang akan terlibat dalam transaksi satu jasa, sedangkan satu jasa itu akan dicatat atau akan terlibat pada satu transaksi saja. Selanjutnya di sini penjualan itu dicatat oleh customer. Penjualan itu terdapat customer dan customer itu dicatat oleh beberapa penjualan. Jadi bisa saja customer itu melakukan beberapa transaksi yang mengharuskan pencatatan pada entiti penjualan. Setelah itu customer juga memiliki beberapa nomor telepon customer, dan nomor telepon customer tersebut dimiliki oleh sebuah customer atau satu customer. Setelah itu customer juga memiliki satu warna kendaraan dan satu warna kendaraan tersebut dimiliki oleh satu customer. Mungkin tadi bagian transaksi kurang, yaitu tentang barang. Jadi nantinya transaksi juga akan mendata barang apa yang terlibat pada transaksi. Jadi transaksi akan mendata satu barang dan satu barang tersebut akan terlibat dalam satu transaksi. Nah, itu kita akan membahas antara entah itu unique ID dan lain sebagainya. Di sini kode lokasi di sini saya mengaturnya itu mandatory, jadi harus diisi. Kalau tanda bintang kecil itu berarti mandatory yang mengharuskan kita untuk mengisi atribut tersebut. Sedangkan tanda P ini itu untuk berarti kode lokasi ini merupakan primary UID. Bengkel, kode bengkel di sini kode bengkel sebagai primary UID. Setelah itu nama barang itu sebagai unique UID. Di sini juga saya mengaturnya semuanya itu mandatory atau wajib diisi. Nomor telepon bengkel di sini primary key-nya itu ada nomor telepon bengkel, ID nomor telepon bengkel, dan unique UID-nya ada primary UID-nya ada ID telepon, kalau unique-nya ada nomor telepon dari bengkel itu sendiri. Di sini juga saya mengaturnya semuanya mandatory. KAD pegawai itu sebagai primary ID dan NIK pegawai sebagai unique UID. Primary UID-nya itu ada ID telepon pegawai dan unique UID-nya ada nomor telepon pegawai. ID telepon sebagai primary, nomor telepon sebagai unique. Kita bisa scroll ke bawah. Penjualan itu nomor fakturnya sebagai primary UID dan di sini saya tidak memiliki unique UID. Setelah itu ada transaksi, di sini transaksi kode transaksi itu sebagai primary UID-nya.
Jasa juga memiliki kode jasa sebagai primary UID dan unique UID-nya ada nama dari jasa tersebut. Barang juga sebagai primary UID itu kode barang dan unique UID-nya itu nama barang. Misalnya customer itu primary ID customer, kalau untuk unique itu saya pakai plat nomor. Warna kendaraan itu primary ID-nya itu ada kode warna kendaraan, untuk unique-nya itu ada warna kendaraan. Setelah itu ID telepon customer juga merupakan primary ID dan unique UID-nya kita pakai nomor telepon. Di sini saya mengatur semuanya itu mandatory atau wajib diisi karena menurut saya semua atribut yang saya buat itu wajib atau harus diisi. Selain itu saya juga mengatur menjadi varchar dengan 25 char. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai modul 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.